Baik Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan sebenarnya kalau tadi waktunya lebih cepat tadi, sebenarnya saya mau menghabiskan seluruhnya tentang rukun 13 ini, yaitu mulai dari berdiri qiyam, niat, takbiratul ihram sampai salam tersebut, apa rahasia syariat dengan hakikatnya, dan nanti kita terakhir nanti baru saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu zikir dan doa setelah sembahyang. Ketika sholat maghrib dan sholat subuh, pakailah zikir yang panjang. Dan majelis kita sudah sudah dituliskan zikir yang panjangnya. Jadi ini zikir yang panjang. Kalau memang tidak hafal, boleh bawa kertasnya. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bawa kertas tersebut. Untuk maghrib dengan subuh tersebut. Pak Sabri, kan kalau di masjid saya zikirnya kan zikir pendek. Bapak Ibu zikirnya sendiri saja. Jadi zikir sendiri, orang zikir itu kita pakai zikir kita yang sendiri, zikir yang panjang. Apa padilatnya? Padilatnya adalah kalau Bapak Ibu menggunakan zikir yang panjang ini ketika maghrib, lalu antara maghrib dengan subuh itu ditakdirkan Allah mati, meninggal saat itu, maka insya Allah Bapak Ibu diselamatkan Allah dari api neraka. Bayangkan Bapak Ibu, hebatnya zikir yang disusun oleh para ulama tersebut. Antara maghrib dengan subuh, saat itu Allah ambil ruh kita tersebut, meninggal kita, tapi kita berzikir waktu ba'da maghrib itu dengan zikir yang sempurna, yaitu dipulkan, dilengkapkan, maka saat itu salah satu padilatnya Allah akan haramkan jasad kita ini dibakar oleh api neraka. Allah selamatkan kita dari panasnya api neraka. Lalu sholat subuh juga zikir dengan zikir panjang ini. Nah, antara subuh sampai ke maghrib, antara itu kita ditakdirkan Allah meninggal, maka insya Allah kita mati, diselamatkan Allah oleh Allah dari api neraka. Maka Bapak Ibu, kalau bisa pakailah zikir yang panjang ini. Ya, zikir yang panjang ini 10 atau 15 menit tak sampai Bapak Ibu. Tapi padilatnya, karena kita nih kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan kita tidak tahu kapan kita mati, terkecuali kalau memang Allah bukakan hijab kepada kita sehingga kita tahu kapan kita mati, bisa kita siap-siap. Tapi kita tak tahu hari ini kapan kita mati. Maka kita berbekal dengan ibadah-ibadah, misalnya zikir seperti ini, maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita sehingga terhindar daripada api neraka tersebut. Baik Bapak Ibu, malam hari ini seberapa sampainya saja kita berkenaan dengan rukun 13 tersebut. Ada rukun 13. Rukun 13 ini dia tidak boleh tertukar, tidak boleh berpaling dia. Dari yang pertama sampai 13 itu, makanya di terakhir itu tertib. Tertib itu dari jalan syariat, artinya dia tidak boleh dibolak-balik, mesti harus berurutan. Itu tertib menurut jalan syariat. Tetapi tertib bagi jalan hakikat, artinya seluruh rukun ini wajib di bawah naungan la haula wala quwata illa billah. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau jalan syariat mengatakan tertib itu tidak boleh berpaling-paling, misalnya yang 13 dulu baru yang satu, tidak boleh dia. Dia mesti harus berurutan. Tetapi yang hakikat mesti harus ingat bahwa seluruh rukun 13 ini wajib di bawah naungan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya terkecuali daya Allah saja ketika kita sembahyang tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui bahwa itu adalah daya Allah? Bahwa yang berlaku ketika kita sembahyang itu dari awal sampai akhir adalah ruh kita tersebut. Maka saat itu kita di bawah payung la haula wala quwata illa billah tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan buat, ini mohon maaf tidak sempurna garisnya. Ini jalan syariat, ini jalan hakikatnya. Nomor, sudah itu rukun 13, sudah itu jalan syariatnya, jalan hakikatnya. Nah, dua jalan ini tidak boleh kita pisahkan Bapak Ibu. Jadi
Di rukun 13 ini, jalan syariat dengan hakikat ini dia mesti harus beriringan. Maka sering saya sebutkan, Bapak Ibu pergi ke pasar beli buah durian, maka untuk apa? Beli durian itu mau makan isinya, bukan mau makan kulit. Tapi untuk sampai ke isi itu orang harus buka kulit, itu hukum yang berlakunya. Untuk sampai ke isi ini orang mesti harus lewat kulit. Maka itu jalan syariat ini sebenarnya jalan untuk menyampaikan kepada hakikat tersebut. Contoh gampangnya gini, dulu ketika Pak Medan ketemu dengan Bu Anis, waktu itu tak bisa langsung Pak Medan langsung peluk, kita sudah menikah. Tak bisa dia. Maka mesti harus lewat jalan syariat dulu. Apa jalan syariatnya? Ketemu orang tuanya, ketemu keluarganya, lalu minta izin kepada keluarga, diizinkan, lalu ijab kabul, sehingga dapat adalah hakikatnya, dapat yang diinginkan. Apa dia? Yaitu Ibu Anis tadi, istri tadi. Untuk dapat istri ini wajib lewat syariat. Syariatnya itu orang tuanya. Maka dia syariat dengan hakikat ini tak boleh dipisah, dia tidak boleh dipisahkan, dia mesti harus beriringan. Baik, rukun 13 yang pertama itu adalah berdiri. Nah, ini rukun 13 yang pertama, Bapak Ibu. Jalan syariat mengajarkan kita yaitu berdiri tegak. Berdiri tegak, jasad menghadap Ka'bah. Setelah itu mata kita memandang sajadah. Nah, ini dia. Nah, ini yang diajarkan oleh jalan syariat, yaitu untuk rukun yang pertama, yaitu berdiri itu atau qiyam tersebut. Jalan syariat mengajarkan kita itu berdiri tegak, jasad menghadap Ka'bah, mata memandang sajadah. Maka itu bagi orang fikih, kalau misalnya kita sembahyang menghadap Ka'bah begini, lalu kita balikkan badan kita, maka batal sholat kita. Karena apa? Karena sudah menghilangkan rukun. Maka itu sholat kita batal, karena dia menghilangkan rukun, dan ini wajib kita ikuti. Tetapi yang ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada isinya. Apa isinya tersebut? Nah, maka saya sebutkan kemarin kepada Bapak Ibu. Ketika berdiri tegak, jasad menghadap Ka'bah, mata memandang sajadah tersebut, jalan hakikat tersebut yaitu menyatakan, nah ini dia, menyatakan jasad dan ruh kita ini berasal dari Nur Muhammad. Nah, ini dia, Muhammad. Ini pintu awalnya sebenarnya, Bapak Ibu, kita mau masuk ke kasat tersebut. Orang hakikat menyebutnya sebagai berdiri mati, Bapak Ibu. Berdiri mati. Ketika jasad mati, maka saat itu yang berdiri itu adalah ruh kita tersebut. Maka itu orang hakikat menyebutnya, kalau di rukun yang pertama ini jalan syariat itu berdiri tegak. Nah, jadi tegak begini, Bapak Ibu, ini berdiri tegak namanya nih. Setelah itu jasad menghadap Ka'bah, mata memandang sajadah. Maka jalan hakikat mengajarkan kita adalah mengakui jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad yang disebut sebagai berdiri mati tersebut. Tapi ada adabnya, makanya saya sebutkan kemarin, bentang sajadah, sudah itu naik dengan kaki kanan, sudah itu nanti baru istighfar 3 kali. Dalam sini ini istighfar 3 kali. Istighfar, kalau ini adabnya Bapak Ibu, 3 kali. Setelah itu nanti salawat 3 kali, baru nanti nyatakan diri kita ini, jasad dengan ruh ini berasal daripada Nur Muhammad dan disebut sebagai berdiri mati tersebut. Nah, ini rukun yang pertama Bapak Ibu, yaitu berdiri tersebut. Wajib ini kita jangan sampai tertinggal. Ini dibuat, tetapi yang ini jangan sampai tertinggal, sebab fadilatnya luar biasa Bapak Ibu. Orang yang menyatakan dirinya jasad dan ruh sebagai Nur Muhammad sebelum dia sembahyang, maka insya Allah dia mendapatkan salah satu fadilatnya, yaitu mati berkeramat. Tak perlu saya jelaskan lagi apa mati berkeramat itu, Bapak sudah tahu lah sebenarnya Bapak Ibu. Yang kedua, setelah berdiri, maka rukun yang kedua itu yaitu niat. Nah, niat. Nah, bagi jalan syariat, niat ini yaitu melapaskan niat. Ya, maka ini tetap harus kita ikuti. Ketika bentang sajadah nanti sebutkan, mau di dalam hati, mau di ujung lidah boleh. Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin sampai habis. Usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i sampai habis.
Nah, tetapi bagi orang hakikat, lapas niat ini bukan niat. Sebab yang disebut niat, sebenar-benar niat itu adalah sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Itulah sebenar-benar niat tersebut. Maka itu kalau orang hanya duduk di jalan syariat, maka Bapak Ibu, niat itu belum sampai lagi sebenarnya. Masih lapas niat yang dia sebutkan. Kalau tidak sampai ke jalan yang hakikat. Sebab niat, sebenar-benar niat itu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Maka itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, yang paling sangat terkenal hadisnya, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tersebut bergantung pada niat. Seharusnya kan kita bergantung tuh kepada Tuhan sebenarnya kan. Tetapi kenapa kepada niat? Karena niat itu sebenarnya adalah afalnya Tuhan. Maka itu Allah itu tidak, dia gaib, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Ruh itu juga tidak bersuara dan berhuruf. Maka saat itu dalam kajian ilmu hakikat, ketika syariat melapaskan niat, jalan hakikat namanya qasad. Nah, qasad ini menyatakan atau menghadirkan niat tersebut. Kalau niat tidak hadir, maka sembahyang kita itu tidak akan sempurna, Bapak Ibu. Si niat ini tidak hadir atau ruh itu tidak hadir, maka sembahyang kita itu tidak sempurna dia. Maka itu lapas kita ucapkan, tetapi jangan lupa qasad, yaitu menyatakan atau menghadirkan si niat tersebut. Nah, qasad ini sebenarnya sudah panjang lebar saya sebutkan. Maka dulu saya sebutkan misalnya ada ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita paham ayat Al-Quran tersebut, sebenarnya mengantarkan kita seyakin-yakinnya bahwa qasad itu adalah sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Tapi itu waktu di rumah Pak Haji mungkin sebulan yang lalu, lebih mungkin. Tak mungkin saya ulang-ulang lagi sebenarnya, tapi kita ingin cepat. Mudah-mudahan nanti selesai sholat ini kita pindah pula nanti ke puasa. Sebelum sampai puasa nanti datang, kajian puasa kita sudah dapat, zakat dapat, haji pun mudah-mudahan kita dapatkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu yang ketiga, takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini jalan syariatnya mengajarkan kita untuk membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tetapi jalan hakikat ini Bapak Ibu, di jalan hakikat tersebut, jadi kalau takbiratul ihram ini jalan syariatnya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu tangan kita ini Bapak Ibu, tangan yang ini menghadap ke Ka'bah. Kadang-kadang kita nengok Allahu Akbar, tapi dia telapak kita ini menghadap ke Ka'bah dia, karena jasad kita ini menghadap ke Ka'bah tersebut. Allah di bawah telinga di sini Bapak Ibu. Allahu Akbar. Tangan yang ini di sini, dua ini di sini. Nah, nanti dua yang ini di sini dia letaknya. Sebab kata Abah Guru Sekumpul Syekh Zaini bin Abdul Ghani, ketika tangan kita ini diletakkan di sini, dia menutup salah satu lubang hati di sini. Ada lubang hati apa yang tertutup ketika kita mengapakan ini, dan itu berpengaruh pada kekusukan kita ketika sembahyang. Maka diletak di sini dia. Jadi yang ini begini, yang ini di sini. Nah, takbiratul ihram tersebut mengucapkan Allahu Akbar. Dan bagi jalan hakikat, ketika orang takbiratul ihram, disinilah letaknya ta'arat tersebut. Ta'arat, sudah itu ta'yin, sudah itu ihram, sudah itu nanti mi'raj, sudah itu nanti munajat dan tabdi tersebut. Nah, disinilah letaknya. Maka itu kata Allahu Akbar ini sudah saya sebutkan kemarin. Ketika orang takbir itu Allahu Akbar, maka ketika takbir tersebut sebenarnya melingkup seluruhnya ta'arat, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat dan tabdi ketika kita melaksanakan takbir tersebut. Takbir yang pertama itu adalah rukun. Tetapi setelah itu takbir yang selanjutnya dia tidak masuk dalam rukun, dia masuk dalam sunnah saja, tidak masuk dalam rukun. Tapi takbir yang pertama itu masuk rukun dia. Ketika kita mulai sholat itu Allahu Akbar, yang pertama itu masuk dalam rukun 13. Nah, dalam takbir itu secara hakikat di sinilah letaknya ihram, mi'raj, munajat dan tabdi tersebut. Maka saat itu seluruhnya ruh saja yang berlaku, maka jasad itu
jasad itu hilang dia. Bahasa Tok Kenali, Syekh Ahmad Muhammad di Malaysia, dia menyebutnya dengan mematikan diri pada takbiratul ihram tersebut. Dia sebut dengan mematikan diri ketika orang takbiratul ihram tersebut. Kenapa mematikan diri, Bapak Ibu? Maka itu saya sering menyebutkan, selama ini kita salah paham berkenaan dengan Allahu Akbar ini. Selama ini kita menganggap Allahu Akbar itu Allah besar, ini perumpamaan aja. Allah besar, Allah kita kecil. Allah kuat, hamba ini lemah. Sehingga apa? Sehingga hamba ini masih terlihat. Ada Allah, ada hamba. Ada kekuatan Allah, ada kekuatan hamba. Maka batal tauhidnya. Kenapa? Karena Allah itu sudah menyebutkan dirinya sebagai Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, tunggal, esa, dia saja yang ada, yang lain tidak ada. Kalau kita merasa ada, Allah yang kita sembah, sudah itu kita merasa kita ada, maka saat itu batal tauhid kita. Lalu ketika kita sembahyang itu sebenarnya, maka itu di ujung nanti ketika tertib itu, sembahyang itu wajib kita di bawah naungan la haula wala quwata illa billahil azim. Tak ada daya dan upaya kecuali dayamu saja ya Allah. Maka itu ketika kita sholat dengan dayanya Allah, maka saat itu sebenarnya ruh ini yang berlaku, maka pasti sholat kita itu atau sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih kita merasa kita yang sembahyang, maka jasad ini yang membungkus ruh, sehingga ruh ini hilang atau tidak nampak, maka saat itu sholat kita itu tidak akan bisa mi'raj untuk bertemu dengan Allah tersebut. Maka itu Bapak Ibu, yang ini sebenarnya yang paling pentingnya, dan ini harus kita rasakan betul, bahwa sebenarnya ketika kita sembahyang itu yang berlaku itu adalah ruh kita. Nah, kalau sudah mampu merasakan bahwa ruh itu yang berlaku Bapak Ibu, maka nanti sebelum sembahyang, ini sembahyang, sebelum sembahyang ruh yang berlaku, di dalam sembahyang ruh yang berlaku, setelah sembahyang ruh yang berlaku, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah sholat 24 jam satu hari, atau sepanjang napas kita masih ada. Jadi bagi orang hakikat, ketika ruh ini yang berlaku sebelum sembahyang, dalam sembahyang, setelah sembahyang, seluruh aktivitasnya itu dalam hidup ini ruh ini yang berlaku, maka dihitung oleh orang makrifat bahwa dia sembahyang itu sepanjang umurnya ada, sepanjang hidup 24 jam satu hari sholatnya tersebut. Tapi sembahyang ada masanya, zuhur ada jamnya, maghrib ada jam. Tetapi ketika sholat itu maknanya Bapak tersambung, yaitu diri kita ini tersambung dengan Tuhan, tidak terputus. Bagaimana cara agar diri kita ini tersambung? Ketika ruh ini yang berlaku, bukan jasad kita. Apa tanda bahwa ruh kita ini belum tersambung dengan Tuhan? Merasa kita yang melakukan apa pekerjaan. Pergi ke kantor, akulah yang bekerja, akulah yang punya duit, akulah yang kaya, akulah yang ganteng, akulah yang cantik. Kalau masih aku, maka ruh ini hilang. Tapi kalau sudah Allah lah yang sesungguhnya yang ada, aku ini digerakkan oleh Allah, aku bekerja ini karena Allah mengizinkan, aku beranak bini ini karena Allah mengizinkan punya keturunan, maka ruh ini yang berlaku sehingga jasad ini hancur. Maka itu dalam hadis Nabi itu menyebutkan, man arafa nafsahu pakat arafa rabbahu, pakat arafa rabbahu pasadal jasad. Siapa yang kenal diri maka kenal Tuhan, siapa yang mengenal Tuhan maka hancurlah jasadnya. Nah, inilah rahasianya sebenarnya Bapak Ibu. Maka ruh ini wajib berlaku seluruh dalam hidup kita 24 jam satu hari tersebut. Maka itu orang hakikat tersebut, orang makrifat tersebut, dia sholat itu sepanjang waktu Bapak Ibu. Pernah tidak mendengar bahasa orang sholat sepanjang waktu selama ini Bapak Ibu? Tak pernah. Tak pernah, tapi ternyata ada. Orang makrifat itu sholatnya sepanjang waktu Bapak Ibu. Tapi sembahyang ada masanya, ada jamnya, tapi sholatnya dia sepanjang waktu selama masih ada napasnya tersebut. Maka itu ketika orang makrifat itu meninggal, dia meninggal dalam keadaan tersambung kepada Tuhan. Meninggal tersambung dengan Tuhan, maka pasti meninggalnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Maka itu wajib kita itu tersambung dengan Tuhan tersebut. Maka Bapak Ibu, rukun yang pertama berdiri.
Ini dia, berdiri tegak, jasad menghadap Ka'bah, mata memandang sajadah secara syariatnya, tetapi secara hakikatnya jangan sampai terlupa. Istighfar 3 kali, salawat 3 kali, nyatakan jasad dan ruh ini berasal daripada Nur Muhammad. Inilah sebenarnya memulai orang berdiri mati tersebut. Kalau niat, niat itu jalan syariat mengajarkan mengucapkan niat. Dalam hati ini lapas juga, lapas hati namanya, lapas suara hati. Tetapi itu masih lapas, bukan niat. Tetapi sebenar-benar niat itu adalah qasad, yaitu sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini yaitu jalan syariatnya mengangkat takbir Allahu Akbar. Maka itu Bapak Ibu kalau ngangkat takbir itu jangan cepat-cepat Bapak Ibu. Allahu Akbar. Apalagi kalau sholat tarawih, kalau di masjid itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Lajunya minta ampun. Bagaimana cara dia memasukkan ta'arat, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat dan tabdi ini ketika takbirnya saja cepatnya luar biasa. Maka itu saya dulu dengan Pak Haji pergi ke ke Rohul di tempat Buya Siri, Syekh Haji Abdul Shaleh bin Al-Muqarrabah. Dia kalau takbir Bapak Ibu lama aja minta ampun. Allahu Akbar takbirnya. Kalau baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim katanya. Dia syekh tuh. Dan saya nganggap dia itu wali karena orang pun sudah sering menemukan keramat beliau. Tapi takbirnya lama betul. Saya tanya ketika dia selesai sholat, waktu itu saya tanya, ini juga yang dia ceritakan. Yang diceritakannya qasad. Qasad itu apa? Ayahanda, saya manggil ayahanda. Qasad itu apa ayahanda? Qasad itulah kata dia sesuatu yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Waktu itu hati saya sudah bilang, oh sama dengan yang saya ajarkan. Saya bilang, ta'arat itu apa kata dia? Ta'arat tuh ini kata dia, anggota sunnah dengan anggota sama dengan yang saya ajarkan. Ta'yin itu apa? Waktu dengan masa berbeda. Ternyata sama dengan yang saya ajarkan. Dan sama juga yang dia sebutkan tersebut. Jadi ini sebenarnya memang sudah kajian bagi orang tasawuf, bagi orang tauhid. Dan inilah yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka itu saya sering sebutkan, Bapak Ibu pergi ke pasar beli buah durian tersebut, mau makan kulit atau mau makan isi. Tapi hukum yang berlaku adalah mau makan isi tersebut wajib lewat kulit. Wajib pakai syariat. Syariat itu jalan untuk sampai kepada isi. Maka itu syariat ini jalan untuk sampai kepada hakikat tersebut. Tapi kalau kita hanya duduk di sini saja, selama-lamanya kita berjalan saja Bapak Ibu, tak sampai-sampai kita. Karena masih duduk di makam zahir. Di jalan saja tak sampai-sampai. Maka itu dia menjadi jalan untuk sampai kepada hakikat tersebut. Baik Bapak Ibu, yang keempat yaitu rukun 13 yang keempat ini adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca surah Al-Fatihah ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin, sering didengar di masjid kita kan. Bismillahnya dia sirkan, dia sembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim sampai habis. Secara syariat membaca surah Al-Fatihah ini yaitu lidah membaca Arabnya, lidah membaca ayat, hati memahami arti. Nah, ini jalan syariatnya. Jadi lidah kita membaca ayatnya, tetapi hati kita menerjemahkan, memahaminya. Ini jalan syariat. Maka bagi orang syariat, ketika dia mampu lidahnya membaca yang Arabnya, lalu hati ini paham dengan arti, bagi orang syariat itu khusyuk. Tapi ingat bahwa syariat itu jalan untuk sampai ke isi, ke hakikat. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim, dalam hatinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah. Saya dulu waktu masih kecil-kecil gitu, SMP, SMA,
Bahkan kuliah S1 pun saya masih begitu juga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu dalam hati saya waktu itu. Tapi setelah saya memahami makna kusuk, sebenar-benar kusuk itu, oh rupanya ini jalan saja untuk sampai kepada kusuk, sebenar kusuk. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu lidah membaca Arabnya, hati memahami artinya tersebut, itu kusuk bagi orang syariat. Tetapi bukan kusuk sebenar kusuk bagi orang hakikat. Sebab apa? Sebab kalau standar kusuk itu lidah membaca Arab, hati memahami arti, semua orang Arab itu kusuk. Karena orang Arab itu sudah paham arti, paham terjemah. Tapi ternyata orang Arab itu juga banyak tak kusuk, Bapak Ibu. Banyak juga tidak kusuknya. Berarti ini bukan sebenar-benar kusuk tersebut, tetapi hanya jalan untuk sampai kepada kusuk yang sebenar kusuk tersebut. Maka itu jalan hakikat ketika membaca surah Al-Fatihah tersebut, yaitu lidah zahir. Lidah yang zahir ini membaca Al-Fatihah, disaksikan oleh ruh kita tersebut. Nah, kalau bahasa lainnya, lidah zahir membaca Fatihah, seluruh anggota ruh itu menyaksikannya. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu yang dirasa-rasakan bahwa ruh kita ini menyaksikan pembacaan lidah kita ini ketika kita membaca surah Al-Fatihah tersebut. Maka sebenarnya ruh itu juga yang berlaku sebenarnya saat itu ketika membaca surah Al-Fatihah tersebut. Jadi lidah zahir membaca surah Al-Fatihah, dia disaksikan oleh seluruh anggota ruhnya, tangan ruhnya, kaki ruhnya, telinga ruhnya, mata ruhnya, seluruhnya menyaksikan ketika zahirnya lidahnya itu membaca surah Al-Fatihah tersebut. Maka Bapak Ibu, inilah jalan hakikat yang syariat yang tidak boleh kita tinggalkan tersebut. Lalu rukun yang kelima, kita sampai yang keenam saja Bapak Ibu, karena hari pun sudah mau jam 10. Nah, ini dia. Yang kelima yaitu ruku. Nah, ruku ini kalau secara syariat ruku dengan tumak ninah. Ruku dengan tumak ninah ini, nah, tumak ninah itu kadang-kadang kan kalau kita ruku itu Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, langsung ke atas, itu tumak ninahnya hilang. Tumak ninah yang apa tuh? Allahu Akbar, ini lurus Bapak Ibu. Jadi kalau misal diletak gelas ini tidak tumpah air kita tersebut. Jadi ukuran fikihnya begitu dia. Maka tenangkan hati kita, subhanallah. Baca ayatnya, Sami Allahu liman hamidah, berlahan-lahan, tenang, tidak tergesa-gesa, itu sebenarnya tumak ninah tersebut. Nah, ruku tumak ninah, tetapi jalan hakikatnya Bapak Ibu yang tidak boleh kita tinggal, bahwa ruku itu dengan kudrat iradat Allah. Jadi pada jalan syariatnya ruku itu dengan tumak ninah, jalan hakikatnya kita ruku itu rasa-rasakan bahwa ketika ruku itu sebenarnya dirukukan oleh Allah, yaitu dengan kudrat iradatnya Allah, kehendak dan kuasa Allah tersebut. Jangan lagi ada rasa bahwa itu adalah kuasa kita, kuasa hamba, tetapi kuasa Allah dan kehendak Allah tersebut. Maka ketika kita beruku itu, maka ruku kita itu sempurna secara syariat dengan hakikat. Maka ketika Bapak Ibu sujud, rasa-rasakanlah secara hakikat tumakninah, berlahan-lahan, tenang, Allahu Akbar. Setelah itu Sami Allahu liman hamidah. Ketika salim Allah man hamidah itu rasakanlah ketika kita ruku itu, kita ruku dengan kudrat iradat Allah, bahwa itu adalah dirukukan oleh Allah dengan kehendak dan kekuasaan Allah tersebut. Jangan lagi ada diri kita. Maka barulah kita sempurna Bapak Ibu. Nah, cukup 5 saja malam ini Bapak Ibu, karena hari pun udah mau jam 10. Jadi jalan syariatnya kita bawa, tetapi jalan hakikatnya ini jangan sampai terlupa. Ya, sambil mendengar makan. Ya, makan Bapak Ibu, minum jangan lupa. Jadi jalan syariatnya kita buat, jalan hakikatnya jangan sampai terlupa. Sebab jalan syariat ini menyampaikan kepada sebenar-benar hakikat atau isinya tersebut. Jadi sampai yang kelima, insya Allah yang keenam nanti akan kita lanjutkan sampai habis. Sampai nanti salam Bapak Ibu. Salam itu juga kalau jalan syariat mengajarkan assalamualaikum. Ketika salam itu
Nah, jadi yang kaki ini Bapak Ibu, yang 5 ini kalau bisa dia menghadap kiblat seluruhnya. Jadi ketika menghadap kiblat begitu. Jadi tangan kita ini. Kalau tidak bisa tak apa-apa. Kalau tidak bisa. Jadi ketika kita duduk begini, kaki kita ini seluruhnya menghadap kiblat. Ini yang ini. Jadi posisi kadang-kadang kan ada orang gini posisinya tuh. Ada juga kalau yang tidak bisa itu dia dimaafkan. Tapi kadang-kadang yang bisa itu pasti tetap juga begini. Jadi maka dia masih harus. Yang 5 ini kalau seandainya bisa dia menghadap kiblat juga. Jadi begini. Begini dia. Jadi begini. Lalu nanti ketika kita baca itu, ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah itu baru dinaikkan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad itu jangan terputus ya Bapak itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini naik wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai habis. Nah, ketika sampai habis itu, bagi orang jalan syariat, assalamualaikum warahmatullahi, pandang seolah-olah nampak orang di belakang. Maka timbul pemahaman dalam fikih bahwa salam itu untuk makmum. Padahal bukan untuk makmum salam tersebut. Padahal salam tersebut untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Maka itu dia pandang tuh ke sini kita. Tapi seseolah juga nampak bayangan orang di belakang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Selamat dan sejahteralah engkau wahai zahir, wahai jasadku, karena engkau menanggung atau engkau menyimpan rahasia Tuhan. Itu sebenarnya maksud salam tersebut. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kanan ini rukun. Ini rukunnya yang salam tersebut. Yang ke kiri ini dia sunnah Bapak Ibu. Tetapi secara hakikat Bapak Ibu, ketika salam itu bukan memandang orang tetapi memberikan salam selamat dan sejahtera kepada jasad kita ini. Kenapa? Karena dia menanggung rahasia Tuhan dan dia jasad ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jasadnya ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena jasad ini diciptakan daripada Nur Muhammad tersebut. Maka sampai nanti kita kepada salam, sampai kepada tertib, nanti kita simpulkan sholat ini secara jalan syariat dengan hakikat, maka selesailah kajian tentang sholat tersebut. Tinggal Bapak Ibu mengamalkan, termasuk nanti zikir ini. Zikir ini diamalkan Bapak Ibu. Setelah sembahyang seluruhnya, kalau bisa seluruhnya dengan zikir panjang, luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, maghrib dengan subuh jangan sampai tidak menggunakan zikir yang panjang. Karena apa? Karena kita ingin mengambil padilatnya. Maghrib sampai subuh, kalau malam itu ditakdirkan meninggal, maka kita meninggal itu, maka diberikan padilat, yaitu Allah selamatkan kita dari api neraka. Baca subuh sampai maghribnya lagi, juga Allah jaga kita. Kalau seandainya takdirnya kita meninggal, maka Allah jaga kita dari api neraka tersebut. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu ketika kita mengamalkan, maka selamatlah kita ketika nanti kita berpulang ke rahmat Allah tersebut. Baik, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, karena memang hari pun nak hujan juga Pak.